Kejuaraan Nasional TV Champion. Berisik. Hei, berhenti. Dapat memotong, dapat menghaluskan, dan dapat pula memahat pohon menjadi beragam bentuk. Inilah para ahli yang dapat membuat batang pohon dengan gergaji mesin. TV Champion dalam edisi kejuaraan nasional seniman penggergaji mesin. Ada 4 orang yang telah lulus babak spesifikasi. Kita saksikan. Pembuat rumah kayu, Kurita Kiromu. Dari prefektur Chiba yang tak jauh dari kota Tokyo terdapatlah komplek rumah kayu. Bangunan rumahnya terbuat dari potongan kayu yang diolah satu persatu. Dengan menggunakan gergaji, batang pohon dipotong, kemudian dibangun pondasi rumah. Setelah itu tersusunlah bangunan rumah kayu siap huni seperti ini. Untuk membuat rumah kayu diperlukan beberapa batang pohon dan membuatnya harus penuh hati dan tepat bangun. Dia salah satu dari 5.000 orang yang membangun komplek perumahan kayu. Mari kita lihat. Tentu saja semuanya memerlukan keahlian, di mana setiap hasil kerajinannya dijual dengan harga tinggi. Pahatan yang sempurna. Peserta selanjutnya, Kojiro Banmi. Inilah peserta yang pernah 5 kali menang dalam pertandingan memahat batang pohon dengan gergaji. Sejak umur 17 tahun menetap di prefektur Kansai untuk belajar memahat kayu. Wah. 34 tahun kemudian, karya pahatannya sudah dijual dengan harga tinggi. Salah satu seniman pahat kayu yang terkenal di Jepang. Banyak hasil karyanya dijadikan simbol di beberapa tempat. Dia membuat simbol itu sesuai dengan imajinasinya akan tempat tersebut. Saya sangat suka memperhatikan sesuatu. Saya pikir itu adalah cara yang sangat menyenangkan. Salah satu hasil pahatan kayunya pernah masuk majalah dan dihargai 6 juta yen. Semuanya dilakukan. Untuk kejuaraan ini, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kepala cabang Bali-Bali, potong, Kota Takayuki. Hobinya mengotak-atik knalpot dan mesin mobil dikarenakan suaranya mirip dengan suara gergaji mesin. Sampai saat ini pun, hobinya tersalurkan dengan setiap hari menggergaji. Apapun akan kulakukan demi mendengar suara berisik itu. Di perusahaan yang digelutinya sekarang, Kauta selalu mengasah kemampuannya menggunakan gergaji mesin. Wah, keren. Hasil karya Kauta adalah sekawanan patung hewan manis ini. Mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Semuanya ditampilkan dalam galeri di tokonya. Hasilnya sangat mirip aslinya. Kauta juga menyempatkan waktu dalam sehari untuk beraktivitas dengan teman-temannya. Komunitas pekerja yang bekerja selama 24 jam. Inilah dia, bersama dengan teman-temannya. Aku akan berusaha. Dari perusahaan listrik daerah, Yamamoto Yuichi. Dari Hokkaido, tinggallah pengrajin kayu yang masih eksis. Berbekal pengalaman dan jam terbang yang tinggi selama puluhan tahun, membuat Yamamoto menguasai teknik tersendiri akan hasil karyanya. Yamamoto selalu mendapatkan surat dari para penggemarnya sampai saat ini. Wah. Sebenarnya, saya sangat terkejut mendapat undangan dari TV Champion. Namun saya tidak keberatan. Saya menyanggupi tantangan tersebut. Terima kasih. Wah, manisnya. Yamamoto selalu bepergian dengan kapalnya ke suatu tempat. Hal ini untuk mencari kualitas kayu terbaik di beberapa tempat. Setelah itu, ia akan membuat karyanya di sana. Baru kemudian kembali lagi. Semua hasil karyanya ditampilkan di workshop miliknya. Harganya pun beragam. Setelah pulang membawa karya, dia pergi lagi, tapi sudah biasa. Karyanya yang sederhana namun terasa sekali, sampai ke hati. Yamamoto hanya bisa tertawa saja ya. Inilah dia, 4 orang di pertandingan ini. Ronde pertama. Ronde pertama digelar di prefektur Aichi. Setiap tahun,
Di prefektur ini selalu diadakan pertandingan memahat. Semua seniman penggergaji mesin baik pria maupun wanita berkompetisi di acara ini. Babak pertama di Super Teknik 3 lapis. Setiap peserta menggunakan gergajinya untuk membuat 3 lapisan. Nilai peserta akan dijumlah setiap sesinya. Yang terendah tidak lolos ke babak selanjutnya. Saat kerjaan gak habis-habis, harus tetap semangat. Saat rintangan di depan mata, kita maju terus. Minum Krating Day dengan taurin dan multivitamin. Ini energi gue. Di ronde pertama ini, mengetemakan Super Wave Cut. Dari gelondongan batang pohon ini, peserta harus menunjukkan kekuatan supernya. Masing-masing peserta harus membuat lengkungan di batang tersebut. Kemudian kembali ke arah sebelumnya, hingga lengkungan yang dihasilkan seperti ini. Panjang dan ketebalan masing-masing batang pohon peserta harus sesuai. Semuanya mulai menyalakan mesinnya. Selanjutnya mulai menggergaji, memasukkan perlahan-lahan. Lihat itu, serbuk mulai berhamburan. Serius sekali ya. Apakah mereka akan sanggup? Peserta ditantang untuk membuat lengkungan kayu yang sesuai dari ukuran dan ketebalannya. Semuanya begitu berkonsentrasi di babak ini. Awas, awas, awas. Siapakah yang mampu menyelesaikannya hingga babak akhir nanti? Kota. Di babak ini, peserta mulai berkonsentrasi penuh. Kota mulai naik. Kita perhatikan. Alur gergaji yang Kota lakukan mulai menaik. Apakah dia mampu untuk tidak keluar dari garis yang ditentukan? Hei, 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 awas, 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 berhenti. Aduh. Kota gagal, sayang sekali. Melewati garis yang sudah ditentukan. Wah, benar-benar sulit ya. Memang harus konsentrasi penuh. Ya, Iya, harus konsentrasi. Memangnya bagaimana teknik yang Iya. harus dipakai oleh para peserta? ya. Teknik yang paling aman adalah pertama memasukkan ujungnya secara perlahan. Oh, Setelah begitu. sampai di tengahnya, digerakkan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Harus perlahan-lahan. Jangan sampai celaka. Begitu ya? Sedikit digoyang-goyangkan, kemudian ditarik, maju mundur. Jadi harus benar-benar konsentrasi. Dipegang dengan baik. Jadi jangan sembarangan. Goyang-goyang ya, Pak? Iya, Begini? tapi jangan terlalu banyak Diperagakan goyangannya. seperti itu ya? Iya, Seperti seperti ini? teknik para Oh, wanita iya. rumahan iya. saja. Aku paham perkataan tadi. Iya. Ayo kita simak. Kini tersisa 4 orang peserta. Sudah di jalur kedua. Ya, Kurita di jalur kedua. Kurita hampir menuju akhir. Mampukah dia? Wah, Sedikit lagi Kurita mencapai garis finish. Tinggal sedikit lagi. Kira-kira 7 cm lagi. Ya, Kurita. 5 cm lagi. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Selesai. Ya. Kurita. Ya, terima kasih. Coba melihat. Wah, sempurna sekali. Ya. wah. Hasilnya, rekor yang diraih Kurita 4 menit 2 detik. Di babak selanjutnya, para peserta bersaing dan membentuk 2 grup. Sudah disiapkan batang pohon dengan lebar 30 cm dan tinggi 170 cm. Para peserta saling mengikis batang tersebut dari arah samping bergantian. Oh, Peserta harus memotong 30 lembar dari batang pohon tersebut. jadi begitu ya? Jika batang pohon tersebut tumbang, peserta lain dianggap menang. Grup sudah dibagi. Yang pertama, Kurita melawan Kota. Kota mengawali babak ini terlebih dahulu. Kota sudah memulai dengan 3 helai dari kulit pohon tersebut. Apakah dia sanggup mengikisnya?
Apa masih bisa? Bisa. Belum menyerah ya? Ya. Wah, Kurita mengikisnya dengan seimbang, tepat. Hadir dengan gebrakan sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek, kenikmatan kretek modern. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kikisan yang agak tipis. Sangat hati-hati. Semakin tipis batang tersebut, total helainya baru 24 buah. 24. Begini kan goyangnya. wah, bisa tidak ya? Ya, kau tidak apa-apa? Sekarang batang tersebut tinggal beberapa sentimeter saja. Ya oke, terkikis. Wow, hebat. Apakah dia mampu? Ya, berhasil. Wah, dia bisa. Selamat. Wow, ini yang ke-26. Masih bisa berdiri. Ya, ya, oh. Lanjut. Wow. Konsentrasi. Ya. Pemenangnya adalah Kurita. Selamat. Babak selanjutnya, grup Yamamoto untuk bertanding. Yamamoto sudah layak ke-26. Layak ke-26 masih berdiri. Bikin deg-degan saja. Apakah dia mampu? Ya, ya. Apakah mampu? Ya. Yamamoto. Wah, Masih bisa bertahan. Lanjut. Layang ke-27 akan dimulai. Akhirnya. Sejenak ban memilah bagian mana yang dikikis. Batangnya telah rubuh. Yamamoto gagal. Di babak ini, ban mendapat poin. Ya, lumayan. Total penilaian terkini, Ban dan Kurita mendapatkan 2 poin. Di ronde Hudi mesin, para peserta akan mendapatkan 3 poin. Para peserta diharuskan membuat salah satu transportasi dari kayu ini, kemudian berkompetisi di jalur yang sudah ditentukan. Semua desain boleh dikembangkan sesuai dengan imajinasi mereka. Anda ingin membuat apa? Hah? Motor. Motor? Iya. Yang akan dibuat sekarang oleh Kurita adalah motor. Motor yang bagaimana yang akan dibuatnya? Untuk membuat motor, diperlukan ketelitian dalam mendesain. Diukur dan ditandai sisinya. Kemudian, mulai menggergaji bagian-bagian motor tersebut. Sementara itu, peserta lain mulai membuat lingkaran.
ternyata membuat kerangka badan mobil. Setelah bannya jadi, kemudian dipaskan pada kerangka tadi. Karya Kurita adalah Woody House. Wah, Hasil kerajinannya pun dibuat detail dan semirip dengan aslinya. Karena dibuat sesuai aslinya, maka roda dan tungkai pun dapat digerakkan. Lihatlah, stang pun dapat digerakkan. Dari kepala, mesin, hingga stang, dan jok motornya pun sama. Iklan Pop Mie, stuck gitu-gitu aja. Pop mie, ransel, pop mie. Biar seru nggak terputus, Pop Mie dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Beuh. Yuk sob, sikat Pop Mie. Seru terus kuy. Kita seperti melihat motor aslinya. Inilah motor Woody House karya Kurita. Belum selesai ya? Kalau kau lihat, pekerjaan Anda seperti ingin membuat mobil? Ini mobil masa depan. Kira-kira 50 tahun yang akan datang. Kendaraan masa depan? Iya. Dengan mengutamakan mobil masa depan di 50 tahun lagi, Yamamoto mulai berkreasi dengan batang pohon ini. Mulai menggergaji di sana-sini dengan begitu sigapnya. Mari kita lihat seperti apa karyanya. Silakan saja. Dengan tenang, Yamamoto mulai menggergaji. Selanjutnya, Yamamoto mulai membentuk. Hah? Untuk apa kotak tersebut? Sepertinya ini yang diinginkan Yamamoto. Apa yang dia coba keluarkan ya? Sebenarnya, untuk apa kotak tersebut? Seperti inikah yang diinginkan Yamamoto? Dengan menggeser salah satu sisinya, maka akan menghasilkan bentuk yang unik. Saya akan menggeser bagian depannya, tetapi... Anda lelah dan Anda perlu istirahat, Iya, begitu kan? sepertinya ini bukan mobil ya. Iya. Akhirnya ban dipasang juga di kendaraan Yamamoto. Inilah kendaraan masa depan buatan Yamamoto, bus AC. Mobil ini dirancang dengan pengaturan AC alami yang terletak di belakang dan tengahnya. wah, unik sekali. 50 tahun ke depan, mobil seperti ini pasti digunakan. Karena antara mesin dan penggeraknya dibuat secara seimbang, dan yang paling unik adalah desain depannya yang sangat runcing. Di belakangnya, ada kotak serbaguna untuk menyimpan barang-barang. Dilengkapi dengan helm, maka segera naikilah mobilmu. Mobil seperti apa yang akan Anda buat? Mobil roket. Roket? Iya. Roket seperti apa yang akan dibuat oleh peserta berikutnya? Kota mulai membentuk kerangka dari roketnya. Ketua cabang Bali-Bali membuat Starlight Rockets dengan kerangka mobil yang ramping. Ada tempat untuk mengeluarkan api. Bahkan ada bolongannya juga. Bodi kendaraan ini dirancang sesuai dengan bodi si penggunanya. Mampukah kendaraan ini melaju dan bersaing dengan yang lainnya? Desain kendaraan ini akan aku buat semenarik mungkin. Karena ini disesuaikan untuk pria. Dengan image mobil tercepat untuk pria, maka ban membutuhkan gergaji dengan panjang 130 cm. Keren ya? Wow, sudah mengangkat gergaji. Mampukah dia? Sudah bertumpu pada kakinya? Ya, sudah mulai. Dengan gergaji sepanjang 130 cm, desain mobil seperti apa yang dibayangkan oleh ban? Sudah terbelah. Batang pohon itu benar-benar sudah terbelah menjadi dua. Namun, ban mulai memotong batang itu menjadi beberapa bagian lagi.
Kemudian, kini dia memakai gergaji yang lebih kecil. Hal itu untuk membuat kerangkanya. Setelah jadi, maka dirangkai ban satu persatu. Semuanya hanya direkatkan pada bagian yang dilubangi. Hasil karya ban diberi judul Crash Bon Bon. Dengan model seperti itu, jadilah kendaraan yang unik. Stang yang mungil dan tangkai sebagai pegangan untuk membon para lawan di belakangnya. Lalu kalau dilepas, maka akan menjadi skuter. Dengan kendaraan ini, siap menuju gol. Mari kita buktikan bersama kekuatan kendaraan ini. Akhirnya, sampailah di arena adu kecepatan. Bagi para peserta tercepat mendapatkan 3 poin. Sekarang, para peserta sudah siap untuk melaju. Arah lajunya berjarak 30 meter dan mereka harus berlari menuju kendaraannya. Hadir dengan gebrakan, sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek, kenikmatan kretek modern. Mulai! Mereka mulai menuju kendaraannya masing-masing. Sudah mulai mengendarai? Sudah mengendarai? Wah, ada yang tertinggal. Jalannya menurun. Melewati gundukan. Terlewati. Mulai melewati. Kurita mulai memimpin, disusul dengan mobil buatan Bali-Bali. Ayo cepat! Selanjutnya, oleh si skuter cepat ban. Tidak bisa jalan. Mobil masa depan buatan Yamamoto melaju. Ya, sedikit lagi menuju finish. Lihat, ada yang tertinggal. Sudah, biarkan saja yang tertinggal. Siapakah yang di depan? Siapakah yang memimpin di babak ini? Saat ini ban di urutan kedua. Ayo terus kejar. Ayo cepat. Iya, mereka bersemangat ya. Juanglah. Akhirnya kita mencapai finish. Kurita mencapai finish. Ayo terus. Disusul oleh Ban. Ayo Ban. Ya. Belakangnya adalah Bali-Bali. Yang paling belakang adalah kendaraan Yamamoto. Namun begitu dia berusaha mencapai finish. Yamamoto finish. Selanjutnya, menilai desain para peserta. Sebelumnya, para penonton dapat bertanya dan mencoba kendaraan para peserta. Kalau melihat desain motor ini sangat bagus. Dari mesin dan bagian depannya sangat bagus. Desain mobil ini sangat unik. Aku rasa pemikiran Yamamoto sangat langka di zaman ini. Saatnya bagi para juri untuk memberi nilai. Satu persatu Ayo, silakan, memberikan silakan. suaranya pada peserta. Berikan nilai kalian. Ya, masukkan. Kouta mendapatkan 2 poin. Yamamoto tidak mendapatkan poin, tapi dalam sesi mendesain dia mendapatkan nilai tertinggi. Lalu bagaimanakah hasil akhir dari penilaian juri? Berbalik. Kurita memperoleh 13 poin. Bali-Bali 3 poin. Ban 2 poin. Yamamoto 2 poin. Yang berhak maju ke babak selanjutnya adalah Kurita, Ban, dan Kouta. Selamat! Kasihan ya dia. Yamamoto, Anda gagal. Ada yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Iya, memalukan. Terima kasih. Sama-sama. Yamamoto tetap tersenyum. Tahun depan ya.
Di babak terakhir ini, para peserta mulai menunjukkan keahliannya. Para peserta diberikan permintaan oleh suatu keluarga untuk membuat suatu karya yang diinginkan keluarga tersebut. Para juri penilai adalah orang yang berkompeten di dunia mebel. Siapakah yang berhak untuk menjadi juara? Menuju rumah pertama, mendatangi keluarga tersebut. Kami dari kejuaraan TV Champion. Iya, Permisi. silakan. Selamat siang, maaf mengganggu. Selamat siang. Keluarga Suzuki terdiri dari 6 orang, termasuk hewan kesayangannya. Pekarangannya sekitar 150 hektar. Wah, luas sekali. Di samping pekarangannya ada rumah anjing yang lama tak terurus. Si anjing pun tidur di antara rumah itu. Kadang-kadang, Kai pun malu jika dilihat rumahnya. Ini dia. Wah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Iya. kami. Kai adalah Oh, ya? anjing kota Oh, ya? yang tinggal di desa. Jenis anjing apa? Jenis country. Dari negara Amerika ya? Iya. Jadi country ya? Iya. Anjing yang dibawa dari kota ini sangat ramah dan juga penurut. Kemudian dilanjutkan ke rumah kedua. Ada keluarga harmonis 3 generasi. Dari kakek hingga cucu hidup bersama. Coba lihat, pemandangan di tempat ini sangat indah. Benar kan? Anda ingin dibuatkan apa, Nyonya? Seperti Tom Sawyer. Tom sayur? Iya. Oh, salah ya tuh. Tom Sawyer adalah satu film petualangan yang sangat digemari oleh anak-anak. Hadir dengan gebrakan. Sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek. Kenikmatan kretek modern. Rumah ketiga sudah ditunggu oleh keluarga Yama beserta anak, istri, dan ibunya. Daerah kosong yang ada di sekitar rumahnya, luasnya sekitar 900 hektar. Karena banyak lahan kosongnya, saya minta Iya? dibuatkan taman bermain yang mungil. Oh ya? Iya, anak-anak saya suka bermain di taman. Kau juga kan Iya, suka benar. bermain? Iya, aku juga suka. Nah, Di depan rumahnya hanya ada satu ayunan besi yang biasa digunakan si bungsu. Karena sudah lama agak sedikit mengkhawatirkan. Ryota sangat suka dengan tema jungle. Dan para peserta mulai bekerja pada jam 5 pagi. mulai! Ban mulai menggunakan gergaji panjang yang dipakainya pada babak sebelumnya. Dan kali ini, Ban meletakkan batang pohon ke teras rumah dengan hati-hati. Ayo, Pelan-pelan! Ayo. Hati-hati. ke kiri lagi. Tarik sedikit. Ya, sedikit lagi. Ya. Tahan, Hati-hati, tahan. hati-hati. Hati-hati. Ya, turunkan. Ya. Bagaimanakah Lepas. kelanjutannya? Ayo! Ya. Saat ini Ban mulai menggunakan gergaji panjang. Kali ini Ban pun membelah batang menjadi 2 bagian. Tapi sebelumnya dihitung beberapa senti yang dibelah. Selanjutnya, apa yang akan dibuatnya? Inilah yang nanti disebut Tom Sawyer. Namun begitu, Ban harus menginstruksikan batang pohon yang ditaruh itu satu persatu. Ya, sedikit lagi. Ya, turunkan perlahan. Ya. Ya, terus. Kemudian, mengaturnya berurutan. Lihat perubahan di rumah Suzuki. Batang pohon mulai diletakkan di pekarangan rumah. Kini Kai tinggal duduk manis menunggu selesai. Manis sekali. Apa yang akan diperbuat Kota? Kota ingin memberikan kejutan, membelah kayu dan meletakkannya di sana-sini. Aku letakkan di sana agar aku dapat memantau semua aktivitas. Kota mulai membuat wajah anjing penjaga rumah. Ini semua agar Kai merasa nyaman. Karena tugas anjing adalah menjaga majikannya.
Mirip sekali. Rumah kayu untuk anjing peliharaan sudah selesai. Di halaman luas milik keluarga Kameyama, mulai dipenuhi oleh batang kayu yang akan diolah oleh Kurita seharian ini. Di sini penuh sekali dengan batang kayu ya. Saya ingin membuat tempat yang powerful dan nyaman. Yakin dapat membuatnya? Ya, saya akan berusaha. Oh, bagus. Dalam 1 jam, Kurita sudah membuat dasarnya. Terbuat dari batang pohon membentuk persegi. Namun, yang tersulit adalah bagian ini, memasang tiang pondasi bundarnya. Semuanya harus tepat ya? Iya, begitulah. Benar-benar teliti. Iya, sudah Wah. terpasang. Iya, Sedikit lagi. Iya. Lihat Iya, itu. sudah. Terpasang. Iya, sudah terpasang. Wow. Bisa diinjak ya? Kuat sekali kayunya. Sudah 1 jam 30 menit berlalu, Ban masih menyusun batang pohon itu satu persatu. Aku doakan Anda sukses, Ban. Terima kasih. Aku pasti sukses. Sebenarnya tujuan Anda apa sih? Ya. Lama sekali Anda mengerjakannya. Ya, memang seperti itu. Oh. Namun begitu, pekerjaan belum selesai. Ban istirahat sejenak untuk melepas lelah. Inilah saatnya keahlian Ban ditunjukkan. Inilah ahli penggergaji yang terkenal di Jepang. Membuat ukiran kelinci pada batang pohon yang diletakkan tadi sebagai hadiah bagi anak-anak rumah tersebut. Ya, akhirnya selesai juga. Hadir dengan gebrakan. Sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek. Kenikmatan kretek modern. Inilah hadiah spesial untuk anak-anak di rumah ini. Mereka siap beradu jadi si paling tahu karena hadiah ratusan juta di depan mata. Ya ini suara teman saya dimasukin ke saya gitu. Saksikan kuis Siapa Berani besok jam 8.15 malam di GTV. Kisah penembak cincuannya Super Deal Indonesia dan kuis Siapa Berani di GTV. Mari kita lihat ke rumah Kameyama. Apalagi yang akan dikerjakan oleh Kurita untuk Ryota dan anak-anak yang lainnya. Ternyata dia membuat hewan kesukaan Ryota. Hewan itu adalah buaya yang dianggap sebagai hewan paling keren. Namun di tangan Kurita, buaya diubah menjadi hasil yang menakjubkan. Lalu, ada ukiran wajah aneh di batang pohon ini. Gorila gunung. Ukiran batang gorila itu pun dimasukkan satu persatu sesuai dengan lubang yang akan dikunci Kurita. Sedikit lagi. Ayo pemirsa, mau diapakan itu? Penasaran kan? Untuk apa itu? Kita lihat saja. Ternyata dia ingin memotong bagian atasnya. Dia harus menghaluskan bagian atasnya sehalus mungkin. Menipiskan kayu membutuhkan teknik khusus. Kemudian memasukkan ujungnya pada lubang yang ada. Bagaimana? Sudah pas belum? Belum. Sedikit lagi ya? Iya. Ayo. Bagaimana? Sudah pas kan? Iya. Hati-hati. Iya, tunggu sebentar. Ini.
Jaga di bawah ya. Baik. Ya. Hati-hati. Wah, Wow, kerjasama tim yang bagus. Oh, terpasang sudah. Akhirnya. Hasil ukiran Kurita sudah selesai dibuat. Begitu rapi ukirannya. Wah, sudah bisa langsung dipakai ya? Ya, bisa langsung dipakai. Ya. Oke. Di tempat yang berbeda, sudah ada yang mulai mengukir kayu. Ternyata Ban mulai membuat nama keluarga di depan rumah keluarga tersebut. Dia membuat ukiran itu dengan begitu unik. Karena itu, harus dibuat dari dalam. Sebagai penjaga rumah, maka simbol ini dibuat. Tentu saja, inilah hasil dari si pengrajin terkenal. Dan saat ini, tinggal sentuhan terakhir. Nyalakan. Ya, bagus. 6 jam 50 menit. Kota pun tinggal memoles hasil terakhirnya saja. Menghaluskan beberapa bagian di ukirannya. 5, 4, 3, selesai. Selesai. Hari kedua, babak penyelesaian. Saat kerjaan gak habis-habis, harus tetap semangat. Saat rintangan di depan mata, kita maju terus. Minum Krating Day dengan taurin dan multivitamin. Ini energi gue. Kota melanjutkan ukiran yang belum selesai kemarin. Diperhalus dan diperhalus lagi ukirannya. Oh, cantik sekali. Bentuk atasnya sudah jelas. Tapi, bawahnya mau dibuat apa ya? Ternyata, Kota ingin membuat ukiran burung elang. Maksud dari ukiran ini adalah sesuatu hal yang tersembunyi. Sesuai dengan ukiran yang dibuat sebelumnya, inilah lanjutannya. Saya akan coba membuat hal yang berguna saja. Sangat mengesankan. Karya yang indah sekali. Iya. Mari kita lihat apa yang selanjutnya Apa sudah dilakukan pas? oleh Ban. Ya. Sentuhan terakhir dari Ban pada ukirannya. Apa dia ingin membuat sesuatu hal lagi? Saya ingin membuat taman yang terdiri dari bunga yang bisa Oh, diperhatikan. begitu ya? Taman? Iya, begitulah. Oh. Ban yang ingin membuat taman ini begitu bersemangat. Dia mulai mengukir beberapa bentuk binatang. Ini adalah badan dari hewan penguasa taman ini. Ini dia. Selanjutnya, ukiran kasar sudah terbentuk. Tinggal menampakkan anjing di sampingnya. Oh, anjing dan kera berdansa. Tema ini diambil dari cerita kuno tentang monyet dan anjing yang bersahabat pada zaman dahulu. Kemudian Ban mulai mengatur tata letaknya. Kurita mulai membuat bagian janggelnya. Di sini, Kurita mulai menggergaji sebatang pohon. Bentuknya seperti tempat duduk ukuran anak-anak. Batang pohon itu telah diukur dan dipotong sesuai gambar. Kemudian, Kurita meminta rekannya untuk meletakkan batangan pohon besar di antaranya. wah.
Pemirsa, kira-kira apa yang akan Anda simpulkan setelah melihat ini? Mampukah mereka menyelesaikan semuanya tepat waktu? Baik, kita hitung. Siap? Berhitung. 3, 2, 1. Selesai! Selesai! Lelahnya. Ya. Ya, benar-benar pekerjaan hebat. Melelahkan. Petualangan Tom Sawyer. Taman dan ukiran kayu yang dibuat Ban terinspirasi dari cerita petualangan Tom Sayers. Yang paling manis adalah ukiran nama keluarga di depan rumah yang selalu menjaga di saat siang maupun malam. Lekas. Saya ingin cepat masuk ke taman ini. Ada tiang bendera sebagai simbol dari cerita tersebut. Wah, bagus sekali. Ada persinggahan untuk sang petualang, di mana di bawahnya terselip tempat rahasia. Di sini anak-anak dapat menghabiskan waktu bermain. Di ujung kayu terukir gambar tupai kecil di samping kanan dan kirinya. Tempat menaruh bunga dari ukiran kayu pun sangat indah dilihat. Di tengahnya ditempatkan pot bunga yang menggantung. Halaman pun berwarna karena banyak bunga. Pot bunga ditaruh berjejer di antara ukiran patung tersebut. Ya, begitulah. Saya membuatnya menjadi seperti itu. Ya, sebutkan judulnya. Suatu taman yang memikat. Di taman ini, Kouta ingin menyampaikan perasaan ramah si pemilik rumah kepada tamu yang akan dijamunya. Benar-benar bagus ya. Indah sekali. Kai, si anjing Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. jaga rumah mendapatkan kandang yang sangat spesial. Rumah baru yang hangat. Di sana juga dibuatkan kolam kayu oleh Kouta. Meja santai dengan kepala beruang sangat detil dibuatnya. Dari telinga sampai hidung pun dibuat seperti aslinya. Di ujungnya terdapat ukiran elang betina yang memamerkan sebelah sayapnya saja. Kedua ukiran hewan itu berfungsi untuk menjemur di pagi hari. Siang hari keluarga dapat makan bersama di meja beruang. Tak lupa tempat makanan untuk anjing kesayangannya Kai. Benar-benar seperti sedang melakukan jalan-jalan sekeluarga kalau melihat ini. Indah sekali. Di tengah pekerjaannya, Kurita sangat serius mengerjakannya. Baiklah, sekarang beritahu pada pemirsa. Ya. Apa judulnya? Silakan. Hutan kayu. Melihat mainan kayu untuk anak-anak ini, Kireta memberi judul Hutan Kayu. Dari gelondongan kayu besar yang hanya dirangkai satu persatu, jadilah mainan anak-anak. Ukiran kayu untuk ayunan adalah hewan terkuat. Suasananya seperti berada di hutan. Anak sulung Kameyama sangat senang dengan buaya, sedangkan si bungsu senang dengan gorila. Kelihatannya menyenangkan sekali. Yang menarik, terdapat ukiran sepasang burung yang dapat bergoyang. Untuk pertemuan keluarga, dibuatkan meja besar dengan kepala ikan paus di sampingnya. Bagus. Dan ada juga flamingo, permainan jungkat-jungkit yang dimainkan dua orang yang duduk di atasnya. Anak-anak bermain
Orang tua ikut mengawasi, dan mereka pun terlihat bergembira. Selesai. Ketiga hasil karya sudah selesai dibuat. Saatnya tim juri menilai. Untuk desain dan detil ukiran mendapat nilai 4 di tiap hasil karya peserta. Selanjutnya detil di tiap ukiran juga penting. Selanjutnya yang pertama dinilai adalah jungle karya Kurita. Bagaimanakah pendapat Dewan Juri? Kayu yang dipakai kualitas bagus. Dan aku tidak menyangka sama sekali kalau itu hanya dikaitkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya karya ban, Taman Tom Sawyers. Uniknya, ada tempat rahasia. Lalu ukiran tupai yang dia buat sangat detail sekali. Selanjutnya suatu tempat yang memikat karya Kuota. Ukuran dan bentuk kandang hewannya pas, sangat menarik. Aku suka. Para juri sudah siap dengan hasilnya masing-masing? Sekarang tolong tunjukkan berapakah hasil yang diperoleh oleh para peserta. Kauta 5, Kurita 7, Ban 8. Pemirsa, nilai yang cukup tinggi ya. Mari kita saksikan nilai di babak sebelumnya. Silakan. Kauta 7, Kurita 7, Ban 6. Hasil dari para peserta tak beda jauh satu sama lainnya. Kuota 12, Kurita dan Ban sama-sama mendapatkan nilai 14. Untuk itu, dari para juri yang terhormat telah menilai dari desain masing-masing karya mereka. Mari kita saksikan hasil penilaian dari Dewan Juri. Total nilainya adalah... Ya, berhenti. 16 Kauta, 20 Kurita, 24 untuk Ban. Pemenangnya adalah Ban. Akhirnya Ban memenangkan kejuaraan ini dengan nilai 24. Selamat. Konsep tempat bunga dari kayu itu sangat artistik. Saya pikir tidak ada orang yang punya ide seperti itu. Selamat untuk Ban atas keberhasilannya. Dan inilah akhir dari pertandingan panjang. Terima kasih. Pemenang kejuaraan di edisi Seniman Penggergaji Kayu, Ban Masashi. Mari kita sambut sang juara. Selamat ya. Iya. Wah. Selamat. Taruh di situ saja. Iya. Wah. Wah, ini yang Anda gunakan kemarin ya? Iya. Hadir dengan gebrakan. Sensasi baru yang premium. Baru Magnum Kretek. Kenikmatan kretek modern. Aduh, berat ya? Apa berat? Wah, Jadi iya. gergaji panjang ini digunakan pada batang tertentu ya? Iya. Lalu, bagaimana pada awalnya Anda menyukai hal seperti ini, Pak? Ini kan tidak biasa. Pada awalnya saya pikir ini adalah pekerjaan yang mudah. Mudah? Iya. Sulit dipercaya begitu ya? Ya, begitulah. Pada awalnya saya juga sempat berpikir begitu, tapi ternyata susahnya minta ampun. Ya, begitulah. Apalagi saat harus menahan bunyinya sangat berisik sekali. Bam, 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 bam. Seperti itu. Makanya kita harus memakai Pelindung penutup telinga ya? telinga. Oh iya. Iya. Terima Begitu. kasih sudah hadir, dan untuk yang terakhir, silakan berikan pesan-pesannya. Jangan patah semangat. Terima kasih, dan silakan menuju ke puncak juara. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Selamat.